Oke pemirsa, saat ini kita mengunjungi sebuah pendakian baru Mountain Alap-Alap, menyajikan sebuah pemandangan yang sangat-sangat spektakuler, serta kemudian area camp yaitu Dawuan Campsite. Kemudian juga ada area camp Ringin Kembar serta air terjun Coban Waru yang menyuguhkan sebuah pemandangan yang sangat-sangat spektakuler. Kali ini selain kita kemudian launching ya sebuah pendakian baru Mountain Alap-Alap, Instagramnya ataupun TikToknya ya bisa kemudian teman-teman follow. Kemudian kita juga menggali situs-situs budaya yang ada di atasnya. Banyak juga cerita-cerita mistis yang berkembang di masyarakat ya, bagaimana kemudian di atas itu ada banyak sekali kemudian bukit-bukit yang ada di atas, ada Bukit Linggis gitu ya, ada Bukit Alap-Alap juga, ada kemudian cerita rakyat yang berkembang suatu ketika gitu ya di daerah air panas Padusan. Ini masyarakat di suatu malam itu masih kemudian membunyikan lesung, masih sibuk untuk membuat beras. Dari padi ditumbuk menjadi beras. Sampai suatu ketika di malam hari itu juga ada seorang resi yang kemudian sedikit terganggu karena pertapaannya atau tidurnya, sehingga lesung batu yang untuk menumbuk padi itu dilempar ke arah kemudian utara ya, menjadi Bukit Lesung, termasuk kemudian alu untuk menumbuk itu dilempar menjadi Bukit Linggis yang sebenarnya adalah alu untuk menumbuk padi. Ini salah satu kazana cerita masyarakat yang ada di lereng Gunung Welirang ini yang penuh dengan bukit-bukit dan cerita-cerita mistis, cerita-cerita misteri serta cerita-cerita kerakyatan lainnya ya. Bukit-bukit juga menyebutkan cerita-cerita mistis lainnya. Dan kali ini kita di bawah pohon bambu petung raksasa ini banyak sekali kita dapati batu-batu raksasa. Kemungkinan ada semacam struktur kuda berundak-undak, dolmen, menhir, atau kemudian kursi arwah dan berbagai macam jenis-jenis batu megalitik lainnya. Karena pada masa kolonial Belanda, Van Heckeren telah mendata di desa Sajen ini ada semacam banyak sekali tinggalan-tinggalan peradaban megalitik ya, tinggalan masyarakat Neolitik megalitik Proto Melayu sekitar 2000 sebelum Masehi. Dan memang lokasi ini tepatnya berada di Dusun Podorejo, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jadi teman-teman akan kalau kemudian keranjingan dengan pendakian dan situs pendakian yang terbaru, ini sangat recommended. Yang ternyata puncak Mountain Alap-Alap ini cuma 999 mdpl, angka yang cukup keramat dan fantastis ya, luar biasa sekali. Dan kali ini coba bayangkan batu-batu yang petung yang meraksasa gitu ya, dan di sekitarnya ada semacam struktur batu-batu yang sangat misterius gitu ya. Coba kita cari jejak-jejak peradaban. Nah, kita juga di sini kemungkinan ada fragmen batu bata ya, atau terakota, batu bata kuno kemungkinan ya. Dan di situ ada semacam batu-batu yang menyerupai menhir dan dolmen ya. Batu-batu menhir dan dolmen ini cukup banyak sekali. Dan yang paling magis gitu ya, di antara beberapa susunan batu alam ini ada batu yang menyerupai kepala ular naga raksasa membatu. Nah, ini sesuatu yang sangat unik dan menarik. Airnya cukup jernih ya, sebagai sebuah kesenangan atau anak-anak kecil biasanya kecek. Nah, kecek itu artinya memasukkan kaki ke dalam sungai. Nah, ini kecek ya, kecek itu bahasa Jawa, cuman memang definisinya adalah memasukkan kaki ke dalam sungai. Nah, ini. Nah, ini sangat jernih, sangat dingin karena memang bersumber dari mata air di sekeliling bukit-bukit dan tebing-tebing ya. Nah, ini coba bayangkan pohon-pohon bambu yang rindang yang sangat besar ini ya. Ini luar biasa sekali. Nah, ini. Jika kita kemudian berjalan-jalan ke area Dawuan Campsite ini, bisa kemudian untuk keluarga, untuk lembaga, untuk komunitas gitu ya. Nanti kalau camp di area ini atau camp family itu per orang kontribusinya cuma 10.000 per orang. Sedangkan masuk ke kawasan ini sampai pendakian, sampai area camp Ringin Kembar hanya mengganti tiket atau parkir saja ya. Bagi kendaraan roda 2 cuma 5.000 per kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 cuma 10.000 saja per kendaraan. Jadi sudah bisa menikmati jalur-jalur yang sangat memukau dan sangat indah. Nah, ini teman-teman. Jadi saat ini di belakang kita ini ya, Rahayu. Ini
masyarakat mengenalnya sebagai batu kepala naga raksasa yang membatu. Jadi ini luar biasa sekali, akan bisa terlihat ya dari sini. Ini adalah bagian kepala yang kemudian itu benda itu masuk ke dalam sungai, sebagaimana kemudian kelowong itu ya, teja, dan itu ada matanya ya, matanya dan di sini. Nah, kemungkinan memang ini adalah menhir, dan menhir pada masa prasejarah ini memiliki fungsi 6 ya. Yang pertama adalah sebagai simbol tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur. Yang kedua adalah sebagai lambang kesuburan, lambang peringatan, persajian, mengikat binatang kurban, dan tempat bermusyawarahnya para tetua desa. Semoga kemudian keindahan alam ini tetap lestari serta jejak-jejak budaya-budaya yang ada di atasnya sebagai sebuah tinggalan dan benang merah antara masyarakat prasejarah, masyarakat kuno, masyarakat madya, sampai masyarakat modern hingga saat ini. Karena keberhasilan leluhur kita di masa lalu, maka kita ada di sini. Diduga area ini juga merupakan situs para pertapa atau asrama para pertapa, karena di dalam hutan ini banyak sekali fragmen batu-batu pipisan, batu lumpang, seperti di atas ini ada lumpang pecah. Ini yang menandakan sebuah kesinambungan ya, sebuah ekstensi dari masyarakat prasejarah kemudian berlangsung kepada masyarakat peradaban kuno, kemudian masyarakat madya hingga saat ini pun sampai saat ini desa-desa ini masih eksis. Diduga merupakan orang-orang yang ada di desa ini memang diduga merupakan keturunan dari masyarakat-masyarakat yang ribuan tahun penghuni lereng Gunung Welirang. Nah, di lokasi ini ada banyak sekali kemudian permainan ya, permainan anak-anak dan kesenangan lainnya. Ada bandulan. Nah, ini gak cepuk aja. Oh, ada bandulan gitu ya. Ada apa namanya ini? Ini apa kalau zaman Majapahit dulu namanya apa ini ya? Nah, ini apa namanya? Jombatan ya. Nah, ini ada jombatan. Nah, banyak sekali, dan ini merupakan Dawan campset ya, area camp Dawan. Dan kalau camp di sini memang cuma kontribusinya 10.000 saja per orang. Dan tiket masuknya cuma kendaraan bermotor saja, roda 2 itu 5.000 dan roda 4 itu 10.000 saja. Dan di sini kita bisa menikmati ya keindahan buah bambu-bambu raksasa yang dikelilingi dengan hutan pinus yang sangat-sangat sejuk, oksigen murni ya, dan berbagai macam tempat kesenangan lainnya ya. Bersandar menikmati oksigen yang murni sambil kemudian tiduran. Nah, sambil tiduran bisa, sambil duduk-duduk bisa, layar-layar bisa, menghilangkan penat dunia perkotaan, kesibukan dari pekerjaan yang tidak pernah selesai ya. Dan tentunya kehidupan yang terlalu sibuk lainnya, tentunya kita butuh sesuatu yang rileks sejenak. Kita butuh sesuatu yang kemudian merefresh dari fisik maupun psikis kita ya, agar kemudian kembali segar dan bugar lagi fisik kita berjalan menyusuri alam yang begitu indah ini, dan kemudian menghirup oksigen murni. Nah, luar biasa sekali. Bahkan di sini sepanjang sungai ini airnya sangat jernih, merupakan pendakian ya. Jadi ini merupakan apa namanya, situs pertama dari sebuah pendakian ke puncak alap-alap. Jadi puncak alap-alap ini baru saja dibuka, tepatnya memang berada di Dusun Podo ya. Sekali lagi kita ulangi, di Desa Sajen, Dusun Podorejo, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan puncak alap-alap ini sangat terjangkau, cuma 999 mdpl. Kita sudah menikmati pemandangan alam, hujan tropis, air terjun Coban Waru, area camp Beringin Kembar, berbagai macam pepohonan alam, hujan tropis yang sangat memukau ya. Seperti ini, pohon andong, pohon puring, karawira juga banyak sekali tersebar di mana-mana. Dan kita bisa lihat keindahannya ini ya. Dan masyarakat di sini cukup kreatif membuat berbagai macam permainan untuk anak-anak, sangat recommended. Jadi ini terjangkau. Jadi mulai dari pintu masuk loket sampai di sini ini cuma sekitar 50 meter saja, berjalan menyusuri di pinggir sungai yang airnya jernih. Jadi sangat recommended untuk keluarga atau camp family. Untuk anak-anak sangat recommended, dan banyak sekali destinasi permainan anak-anak yang ditawarkan dan sangat alami, terbuat dari bambu saja. Ini luar biasa sekali. Jadi kali ini memang kita mencoba juga menggali budaya-budaya yang ada di atasnya, selain kemudian menjaga keindahan alam yang terus kemudian dikelola oleh masyarakat sekitar hutan, sebagai kemudian kemaslahatan masyarakat yang sekitar hutan, termasuk kemudian bagaimana kemudian melayani ya para orang-orang perkotaan yang ingin sekali lagi menghilangkan penat sejenak untuk menghirup oksigen murni. Nah ini
ini luar biasa sekali. Nah, Bapak bayangkan ada juga fasilitas musola disediakan. Nah ini kita yang saya tanyakan tadi. Jadi kita jalur ini melalui sebuah aliran sungai. Jadi aliran sungai yang selalu mengalir sepanjang waktu dari mata air yang ada di lereng-lereng bukit Gunung Welirang ini. Dan ini tidak pernah surut atau tidak pernah mati sungai ini. Dan anak-anak bisa kemudian kecek atau bermain air di sini ya. Seperti kita, dingin sekali airnya. Luar biasa sekali. Nah, ini dingin sekali ini ya. Sambil kemudian menikmati. Nah, ini ada pancuran. Nah, batunya itu berlumut hijau. Batunya itu berlumut hijau yang menandakan sebuah tingkat oksigen yang sangat murni. Ada musola, ada toilet ya, kamar kecil, ada jembatan-jembatan bambu, ada juga tempat-tempat yang untuk menyusuri sungai-sungai kecil seperti ini. Nah, ya, luar biasa sekali ya teman-teman. Semoga kemudian pembukaan Mountain Alap-Alap 999 mdpl Dusun Podo, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur memberikan manfaatan dan kemaslahatan untuk masyarakat secara luas. Semoga bermanfaat.